Halo para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel Tego Suharto. Dalam kesempatan ini admin akan membahas tentang pesawat yang sengaja dijatuhkan atau ditabrakan. Inilah alasannya mengapa pesawat tersebut sengaja dijatuhkan dan ditabrakan, bahkan pesawat tersebut sengaja dihancurkan. Nah, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Tonton videonya sampai selesai ya, dan tak perlu lama-lama, inilah penjelasan dan alasannya. Badan Penerbangan Federal FAA dan Pusat Penelitian Penerbangan Dryden Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA dengan sengaja menghancurkan Boeing 720 yang diterbangkan dari jarak jauh di Gurun Mojave pada tahun 1984. Ini merupakan komponen dari demonstrasi dampak terkendali, sebuah eksperimen yang dirancang untuk menilai potensi aditif bahan bakar anti kabut asap untuk memadamkan api dalam skenario kecelakaan pesawat terbang di dunia nyata. Penerbangan uji coba dan kecelakaan itu memakan waktu hampir 4 tahun bagi organisasi tersebut untuk merencanakannya. Percobaan itu dilakukan dengan menggunakan Boeing 720 berusia 23 tahun yang terdaftar dengan nomor N833NA. Pesawat itu awalnya diserahkan kepada FAA untuk tujuan pelatihan dan melakukan penerbangan pertamanya pada bulan Mei 1961. Menurut ATDA Aero, pesawat itu telah mencapai akhir masa pakainya setelah lebih dari 20.000 jam terbang dan 54.000 rotasi. Untuk percobaan itu, NASA membelinya dari FAA pada tahun 1981. Variasi dari 707 Boeing 720 diciptakan untuk menempuh perjalanan pendek dari landasan pacu yang lebih pendek. Satu-satunya pesawat yang tidak menggunakan skema penamaan Boeing 7X7 adalah pesawat ini. 4 mesin Pratt & Whitney JT3C7 menggerakkan 720. Bahan bakar jet dapat dikombinasikan dengan aditif bahan bakar anti kabut yang dibuat oleh Imperial Chemical Industries (ICI) di Inggris. Dalam studi simulasi laboratorium, polimer rantai panjang dengan berat molekul tinggi yang dikenal sebagai FM9 telah menunjukkan bahwa bahan ini dapat mencegah kebakaran. FM9 adalah campuran bahan bakar jet dan minyak tanah anti kabut atau AMK. Namun bahan bakar ini juga memiliki serangkaian kesulitan tersendiri. Memastikan degradasi AMK yang sesuai. Masalahnya adalah karena AMK dapat menyumbat filter. Bahan ini harus dikurangi hingga hampir menjadi bahan bakar jet sebelum mesin pesawat dapat membakarnya. Boeing 720 mengalami proses degradasi ini yang dilakukan oleh mesin yang dikenal sebagai degrader. General Electric telah mengembangkan degrader untuk masing-masing dari 4 mesin pesawat yang dapat mengurangi AMK hingga mendekati kualitas Jet A. Pusat Penelitian Lenglai NASA juga melakukan studi tekanan struktural tiruan selain penelitian AMK. Menentukan apakah penumpang dapat selamat dari tabrakan merupakan tujuan lain dari pengujian tersebut. 14 penerbangan lanjutan menggunakan 69 pendekatan yang dikendalikan dari jarak jauh dilakukan sebelum perjalanan darurat tersebut. Tujuan dari penerbangan tersebut adalah untuk mengamati bagaimana pesawat akan bekerja saat diterbangkan sebagai pesawat nirawak dan untuk menguji perilaku mesin setelah bahan bakar melewati degrader.
karena masalah dalam mengoperasikan pesawat dari jarak jauh. Uji terbang pertama yang awalnya direncanakan pada akhir tahun 1983 harus ditunda. Nah, setelah ada penundaan, ini adalah misi terakhir pesawat. Uji coba akhirnya dilakukan pada tanggal 1 Desember 1984 saat pesawat lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Edward di California. Pesawat membawa 76.000 pon atau 34.473 kg bahan bakar Jet A yang dimodifikasi, dan semua mesin berjalan lancar selama uji terbang. Boeing 720 dapat menampung antara 131 dan 137 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas standar. Tetapi seperti yang Anda duga, tidak ada penumpang di dalamnya hari itu. Sebagai gantinya, boneka-boneka yang dilengkapi instrumen menempati kursi-kursi di kabin. Nah, rencana penerbangan tersebut mengharuskan pesawat mendarat dengan roda pendaratan ditarik ke dalam landasan pacu yang disiapkan khusus di sisi timur dasar danau yang kering. Pesawat harus berada tepat di garis tengah dengan sayap sejajar agar badan pesawat tetap utuh dan agar 8 tiang baja yang ditempatkan secara strategis dapat memotong sayap. Diterbangkan dari jarak jauh oleh pilot peneliti NASA Fitz Hugh Fulton. Pesawat itu terbang hingga ketinggian 2.300 kaki sebelum turun pada jalur luncur 3,8 derajat menuju landasan pacu, mencapai ketinggian pengambilan keputusan 150 kaki di atas tanah. Boeing 720 itu sedikit miring ke kanan, tetapi pilot jarak jauh berhasil membawanya kembali ke garis tengah. Saat pesawat Q-Jet mendekati tanah, sayap kirinya menukik dan menyentuh dasar danau terlebih dahulu sebelum mencapai pemotong sayap, menyebabkan pesawat berayun ke kiri dan meluncur di tanah pada sudut sekitar 45 derajat. Satu pemotong sayap menghantam mesin bagian dalam di sayap kanan, menyebabkan kebakaran besar. Api menyambar saat sayap kanan patah dan terlipat di atas badan pesawat. Api padam sepenuhnya lebih dari 1 jam kemudian. Nah, lalu bagaimana dengan hasil uji tabrak tersebut? Alih-alih membuktikan keefektifan zat aditif anti kabut dalam mencegah kebakaran, zat itu terbukti tidak memadai seperti yang terlihat dari bola api dalam gambar. Akan tetapi zat aditif itu dianggap mampu mengurangi intensitas kebakaran yang terjadi, meskipun masih butuh waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkannya. Dalam pengujiannya, FAA memperkirakan bahwa dari 113 orang di dalam pesawat, sekitar 25% akan selamat dari kecelakaan itu. Dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk membuka pintu pesawat dan memasang slide, FAA memperkirakan bahwa dibutuhkan sekitar 15 detik untuk keluar dari kabin depan dan 33 detik dari bagian belakang. FAA juga menganggapnya sangat spekulatif bahwa orang-orang dapat melarikan diri melalui asap tebal. Demonstrasi dampak terkendali menandai berakhirnya upaya FAA untuk memerintahkan maskapai penerbangan menggunakan aditif anti kabut. Kenyataannya adalah efektivitasnya berbeda dalam skenario kecelakaan yang sebenarnya. Pesawat ini juga digunakan untuk berbagai eksperimen ketahanan terhadap benturan, termasuk desain kursi baru, perekam data penerbangan, perlengkapan dapur dan tempat penyimpanan, bahan anti api kabin, dan jendela anti bakar yang diuji dalam kondisi nyata.
Hasilnya membantu FAA mengembangkan aturan baru terkait pencegahan kebakaran dan bahan tahan api. Percobaan serupa seperti yang terjadi demonstrasi dampak terkendali NASA dan FAA bukanlah satu-satunya saat sebuah pesawat sengaja ditabrakkan sebagai bagian dari sebuah eksperimen. Pada bulan April 2012, sebuah Boeing 727 ditabrakkan di Meksiko sebagai bagian dari penelitian simulasi tabrakan di dunia nyata. Demikian pula pesawat itu memiliki boneka di dalamnya dan dilengkapi dengan beberapa kamera dan instrumen ilmiah lainnya. Pesawat itu jatuh ke padang pasir dengan hasil yang spektakuler. Percobaan itu dilakukan sebagai bagian dari investigasi TV untuk mempelajari peluang keselamatan penumpang di berbagai bagian pesawat. Percobaan itu juga menilai kesesuaian posisi penyangga trijet registrasi XB MNP berusia hampir 35 tahun saat itu dan telah beroperasi dengan berbagai operator termasuk Singapore Airlines, Alaska Airlines, dan Champion Air. Demikian para pemirsa yang budiman, dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.